Halo. Halo. Halo Kak. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Kedengeran. Jelas. Ya, jelas. Jelas ya. Ya, oke, Kak. jelas ya. Sangat jelas. Siap. Ini lagi di mana Mas Arif? Lagi minum Kak di luar Kak. Di mana? Suara saya kejelasan nggak ya? Halo, suara saya jelas nggak? Putus. Hai. Halo. Hai, aman Kak. Halo. Putus. Sinyalnya Kakak kayaknya. Enggak deh. Kamu deh. Oh iya. Aku ya Kak. Oke. Udah ya. Udah. Oke. Lagi di mana ini? Kayaknya enak banget tuh tempatnya. Ya, jadi saya sekarang baru ngopi di salah satu Warmindo dekat rel kereta. Oke. Jadi nanti kalau ada suara kereta sedikit-sedikit, mohon maaf guys. Iya. Yang penting nggak usah promo tempat di sini, nggak ada yang endorse soalnya. Oh iya benar sekali. Untung nggak ada lokasinya ya. Iya. Kita hari ini mau ngobrolin apa Mas Arif? Jadi saya akan mengobrolkan hal-hal yang menurut orang-orang itu tabu. Karena biasanya kan kalau orang ngomongin difabel itu kan biasanya serius. Selain serius juga apa ya? Ya walaupun bercanda itu biasanya ada hal-hal yang membuat bercandaannya itu ada sekatnya. Nah ini kita akan ngobrolin tentang yang apa namanya tongkat. Nah tongkatnya itu seperti apa yang kita obrolin. Nah judul dari live IG kali ini adalah empat alasan absurd tidak masuk akal difabel netra saat memakai tongkat. Oke. Alasan absurd ya. Iya benar, ini udah ada kata absurdnya untuk jaga-jaga gitu ya biar Oke. tetap tidak Ini serius. berarti sebetulnya obrolan malam ini nggak serius-serius amat ya? Iya nggak ada seriusnya malahan ini ya. Ini hanya ini guyon dan ini nyata, guyon tapi nyata guys.
Aduh. Apa tuh empat alasan yang jadi apa? Yang dirimu sebut sebagai empat alasan absurd. Jadi gini ya sebelumnya ya guys, yang namanya tongkat itu kan kalau orang tahunya ya untuk jalan, kemudian nggak boleh dipinjam-pinjamkan. Lalu ada yang bilang tongkat itu kayak sakral gitu ya, seakan-akan yang tahu hanya teman-teman netra. Dan banyak yang bilang juga kalau tongkat itu nggak boleh dimainin karena itu simbol gitu ya, banyak yang bilang gitu. Tapi yang malam ini berbeda. Jadi kan teman-teman yang difabel netra yang sudah terbiasa dengan dunia inklusi, khususnya di mulai SMA kemudian mahasiswa, itu biasanya sudah tidak asing ya namanya teman non difabel yang sering meminjam tongkat ya. Ya dari situlah cerita ini dimulai, bagaimana orang-orang yang non difabel meminjam tongkat akan tetapi digunakan tidak semestinya, dan ini justru menjadi sebuah guyonan atau sebuah jokes tersendiri, bagaimana kita akan semakin akrab dengan adanya jokes ini. Jadi simbol ini bukan berarti pelecehan ya, akan tetapi hal ini malah menjadi sebuah cerita tersendiri bagaimana memperkenalkan dunia netra itu dengan cara yang non formal, dengan cara yang santuy lah, sesuai dengan apa yang anak muda ini sedang jalani. Gimana kita berada di era postmodernisme, yang era ini adalah era kebebasan, di mana kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai dunia difabel dengan cara-cara kita yang tentunya bebas, akan tetapi tidak merugikan siapapun. Nah, di sini saya kan sudah membuat empat alasannya ya guys, empat alasan tentang bagaimana kok bisa sih gitu ya. Orang-orang penasaran kan, empat itu apa aja gitu alasannya. Ya, yang pertama guys, tongkat digunakan untuk mengambil buah-buahan ketika lewat di jalan. Gimana Mas Kyu? Iya. Oke. Terus lanjutin dulu deh. Nah, jadi tongkat ini kan kalau teman-teman paham bagaimana teman-teman yang non difabel di jalan kan juga sering pinjem ya. Entah penasaran dengan bentuknya atau dengan apanya ya. Disitulah ketika ada sesuatu di jalan biasanya akan iseng gitu, apalagi ada buah tuh biasanya di atas mangga, kemudian ada buah rambutan, biasanya akan diambilnya dan dengan bangganya dia akan mengatakan, tongkat kamu udah alih fungsi, tongkat kamu akan saya gunakan untuk mencuri dan kamu belum tentu bisa melakukan ini gitu. Dan ini menarik, apalagi teman-teman SMA ya, kalau teman-teman difabel netra yang sekolah di SMA inklusi itu biasanya tidak jauh-jauh dari pengalaman ini gitu, khususnya teman-teman difabel netra yang cowok biasanya akan menjadi objek dari keusilan teman-teman non difabel ketika di jalan, yaitu tongkatnya maksudnya, dengan digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya, khususnya buah-buahan tadi. Nah, bahkan yang biasanya digunakan tongkatnya ini biasanya tongkat-tongkat yang emang lipat 4, kemudian yang lipat 7 itu makin unik lagi ya, mereka akan senang sekali, kok bisa tongkat ini kayak gini bentuknya. Dan disitulah kita sebagai difabel dan non difabel bisa semakin dekat tanpa adanya formality dalam edukasi gitu. Nah, itu yang pertama Mas Teguh. Oke, next, terusin deh. Ya, yang kedua ini adalah tongkat tunanetra adalah sultan. Nah, kenapa sultan? Untuk teman-teman difabel netra itu banyak mengalami hal-hal unik ya, khususnya ketika di jalan ya guys ya. Contohnya gini, saya dulu pernah di jalan main HP, tongkatnya bentuknya masih saya panjangin gitu ya, dan di situ tiba-tiba ada bus berhenti, lalu sang kernet itu turun menarik tangan saya untuk naik. Lalu saya tanya, Pak, saya nggak ikut naik Pak, saya
menunggu teman saya gitu. Itu baru satu contoh. Jadi sopir itu merasa kita itu sedang menghadangnya dan kita disuruh untuk naik. Itu yang pertama. Ini sangat lucu. Bagaimana kita kalau nggak nyadar bisa ikut naik dan nggak tahu dibawa kemana. Ini sangat konyol sekali ya. Yang kedua ini, ketika teman-teman ini banyak yang nggak pakai helm di jalan, yang netra, banyak polisi yang mendiamkan saja. Nah ini, kenapa ini? Ini ada apa kira-kira? Kenapa polisi berdiam saja di jalan? Bahkan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga yang terkenal dengan polisi yang jeli, udah beberapa kali mendiamkan teman-teman netra yang berbonceng atau bonceng ke temannya yang nggak pakai helm. Nah ini ada apa sih sebenarnya? Apakah polisinya itu nggak mau mengantarkan apabila temannya ditilang, atau polisi itu merasa terkagum-kagum gitu ya? Kita nggak tahu gitu. Ya disinilah sepertinya apa ya, tongkat ini sakral gitu ya. Padahal kan kalau kita sebagai difabel netra ini melihat tongkat itu kan sebagai kebutuhan atau alat bantu yang wajib dibawa kemana-mana apabila sendirian. Bahkan kalau nggak sendirian pun kita tetap wajib membawanya sebagai alat untuk jaga-jaga. Akan tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan atau yang menganggap tongkat itu sebagai suatu simbol yang sepertinya sakral. Sepertinya polisi tadi juga gitu ya. Ketika bahkan gini, saya sendiri pernah mengalami bahwasanya saya pernah latihan band di Bantul di daerah Pleret, kemudian saya sampai jam 10 malam masih pakai seragam sekolah. Ketika itu saya dijemput, saya naik salah satu transportasi daring, kemudian beliau sang driver itu nggak pakai jaket dan nggak pakai helm yang semestinya di aplikasi itu. Nah di Janti itu tiba-tiba kita dihadang polisi. Kemudian ini anak sekolah jam 10 malam kenapa keluar gitu. Dia marah-marah. Kemudian ketika tongkat saya jatuh, ya sang polisi langsung pergi tanpa pamitan. Nah itu kenapa itu kira-kira? Nah kita ini menjadi sebuah hal kekonyolan tersendiri kan. Kita ketawa habis itu sama drivernya. Nggak tahu. Terus yang ketiga ini sedikit bucin ya, bahwasanya tongkat adalah bucin ini apa bucin? Yang ini kak. Jadi yang nggak milenial nggak ngerti. Oh bucin itu bagaimana kita bisa menggunakan sesuatu sebagai modus untuk menarik pasangan baik secara oke. Kalau ini aku dengerin baik-baik. Terusin. Ya ini penting sekali kak, bahwasanya 2021 resolusi anti jomblo. Iya, semoga coba jelasin. Ini penting kayaknya buat aku. Poin ketiga. Benar. Dan buat teman-teman yang nonton juga sangat penting sekali ini. Nah, jadi gini kak, saya yang pertama apa? Cerita dari teman saya sendiri. Bagaimana saya punya teman yang dia itu non difabel, cewek, ya. Jadi dia awalnya pengen ketemu cogan, pengen digandeng cogan katanya, cowok ganteng katanya. Nah lalu tanpa saya duga dia, Arif aku pinjam tongkatnya, aku menjalan ke arah depan, di sana banyak cowok. Dia bilang gitu. Kemudian dia jalan pakai tongkat dan beneran ada salah satu cowok yang menggandeng dia sampai dia itu naik tangga di lantai 2. Habis itu cewek itu kembali lagi dan dia mengatakan, wow, good, ini adalah trik terbaik yang pernah saya lakukan, gitu katanya. Itu baru dari orang non difabel. Kemudian saya juga pernah bagaimana ketika di tempat kopi, kemudian saya di fakultas itu, apabila nggak ada orang di sekitar, saya biasanya menaruh tongkat itu di sekitar badan saya. Misalnya di kursi sebelah kanan, kursi sebelah kiri, atau meja di depan kita. Nah di situ tiba-tiba akan ada orang yang nyamperin, ngajak ngobrol,
dan itu menjadi kesempatan kita untuk bermodus-modus ria. Nah itu kita nggak salah iya, ngajak iya, ngobrol dia. iya, tapi itu kayaknya bukan saya. Next. Iya. Nah, Oke. ini modusnya bukan hanya cinta doang ya kak ya. Jadi Oke. Apa modus itu modus bisa apa untuk lagi? modus bisnis Oh, bisa, oke. Kak. Oh, produktif ya Modus. berarti. Iya, produktif kita yang kita ngomongin produktif karena kan Produktif. kalau iya kita harus membudayakan namanya integrasi dan interkoneksi apa namanya setiap keilmuan. Jadi misalnya ada ilmu modus, ya kita harus gunakan ilmu modus ini untuk kita integrasikan ke yang lain. Ya, kita bisa modus dalam bisnis, nanti kita ajak orang itu Ya. untuk berkolaborasi nyanyi apa-apa, terserah. Pokoknya bisa dengan itu. Nah, Ah, disitulah saya merasa senang ketika apabila orang-orang tahu difabel di situ, kemudian ngajak ngobrol kan berarti dia peduli. Nah, di ya. situ tinggal kita orangnya baik apa enggak gitu. Oke. Dan saya biasanya menggunakan modusnya ini bukan untuk modus jahat, bukan untuk love. Biasanya Oke. untuk emang mencari relasi supaya kita bisa lebih baik gitu. Nah, yang keempat ini Kak. Yang keempat adalah apa namanya? Tongkat itu sebenarnya wajib dimasukkan ke 7 keajaiban dunia itu Kak. Menurut saya. Tambah dong. Kalau kalau cuma 7 nanti harus ada yang diganti. Iya betul. Mungkin Berarti 8, 9, warisan 10 ini ya. aja, walapan. Eh, Atau ini Kak, tongkat kita jadikan warisan, kita masukin ke ini apa namanya UNESCO benda warisan dunia aja, nggak usah masuk yang 7 itu juga bisa. Ya, Karena boleh. sebenarnya iya benar Kak. Terus, Karena terus. apa ya? Dari sini muncul cerita-cerita unik dari teman-teman. Kalau tadi yang kedua itu kan seperti orang itu kayak polisi itu cenderung diam ketika melihat tongkat yang kayak gini. Nah, kalau yang keempat ini tongkat itu bisa menarik orang-orang apa namanya terkenal untuk bisa mendekat ke kita, ke difabel, khususnya kalau kita datang ke eventnya. Ada beberapa teman kita, teman-teman netra itu yang suka dengan nonton bola, kemudian dia gara-gara mengeluarkan tongkatnya di stadion bisa foto dengan salah satu pemain PSS Sleman, contohnya gitu. Supaya pemain PSS Sleman siapa? kemudian dapat oh itu jangan, dia nggak endorse kita. Oh. Ada. Ya ini kan mahal ini channel kita ini, benar sekali itu aja. Oke. Ada lagi kayaknya masih ada satu hal lagi. Iya, satu hal lagi, benar. Satu lagi. Apa tuh? Ada yang paling menarik itu nggak cuma satu difabel, 2 difabel ya, yang bisa foto dengan pemain PSS tanpa harus bersusah payah gara-gara mengeluarkan tongkat. Nah itu ada kan, menarik kan. Kemudian Oke. ini ada lagi yang biasanya kita tahu bahwasanya orang-orang kan suka promo, orang-orang suka gratis, sesuatu gratis, tapi bukan berarti kita minta-minta. Tapi ini adalah sebuah apa namanya, sebuah konsesi. Ini bahasanya konsesi karena emang ini biasanya di apa namanya, peristiwa ini biasanya terjadi di event-event gede. Contohnya gini, dulu waktu ada sekaten di Jogja, teman-teman yang di Jogja udah familiar dengan namanya sekaten. Oke, berhubung aku baru, tolong ceritain. Jadi sekaten itu kan salah satu kegiatan di mana memperingati apa namanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di situ biasanya ada seperti pasar malam, kemudian ritual-ritual, kemudian ada penampilan kesenian di situ, pakai tiket waktu itu ya, pakai tiket. Kalau orang masuk itu pakai tiket. Akan tapi ternyata ketika ada difabel masuk, difabel netra khususnya pakai tongkat, biasanya akan mendapatkan pengawalan khusus. Jadi pengawalan khususnya dari sebelum masuk hingga sampai dalam. Nah itu ada pengawalan khusus dari sana, dari pihak dari penjaga di area loket itu, dan mengawalnya itu seperti benar-benar mengawal orang yang
bisa dikatakan menjadi pejabat gitu, dia akan teriak kasih jalan, ayo kasih jalan, macam-macam gitu kan. Biasanya kalau kita ke kampus kemana-mana itu kan orang cuma gandeng terus diam. Nah, kalau ini beda, ini dia akan teriak-teriak untuk minta kasih jalan. Dan rasanya apa ya, bahwa inklusi ini sebenarnya tanpa kita sadari ada di hal-hal di sekitar kita, tanpa kita itu tidak merasa. Karena apa? Tidak merasa karena kita sudah terfokus dengan isu-isu yang ada di nasional. Kan kalau inklusi isu-isu nasional itu kan kita tahu sendiri ya, misalnya ketenagakerjaan yang masih difabel kurang diperhatikan, banyak yang khususnya difabel netra itu banyak yang kurang diterima di perusahaan-perusahaan yang emang teman-teman inginkan, kemudian belum di pendidikan, itu kan udah banyak. Tapi kalau yang di sekitar kita ini betul-betul masih banyak hal yang menarik, khususnya dunia inklusi. Contohnya tadi itu kan termasuk inklusi, akan tetapi orang-orang banyak yang tidak menyadarinya gitu, banyak yang merasa tidak menjadikan ini sebagai hal isu gitu. Misalnya apalagi yang kemarin itu kan contohnya yang lagi dibuat itu di Jogja itu ada namanya perda tentang disabilitas, tentang pariwisata. Lah ini kan termasuk dalam situ, bagian dari pelayanan. Oke. Nah, Mungkin sampai sini dulu. Ya, kan? Nah, ini sebenarnya kan tadi dari beberapa cerita tadi aku bisa menyimpulkan beberapa hal ya. Paling nggak ada dua hal. Satu, yang pertama, tongkat itu tadi misalnya alat bantu itu bisa jadi media edukasi bagi teman-teman non difabel, yang mana media edukasi itu dapat dilakukan secara sangat sederhana gitu ya. Benar Kak, benar. Jadi artinya kampanye terus edukasi itu tidak perlu dilakukan dengan cara-cara yang kesannya sophisticated, terlalu ruwet, kalau bahasanya terlalu ribet gitu ya, terlalu susah. Tapi bisa lewat pergaulan sehari-hari. Ya, benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sisi lain mungkin bisa jadi tongkat itu malah membuat orang itu ini mungkin bisa jadi menggambarkan fenomena yang ada di kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita diketahui sebagai seorang difabel, bisa jadi orang itu kasihan sama kita, bisa jadi. Contohnya begini, kayak tadi ketika polisi, cerita polisi tadi kan emang sebenarnya kalau dalam konteks itu kan layak aja ya ditegur anak pakai seragam sekolah malam-malam keluar, ngapain lu kan gitu. Lu iya, jangan yang itu Kak. Iya, enggak, maksudnya poinnya kan itu. Nah, yang ketiga nih, di sisi lain tongkat itu kalau benar gitu, itu bisa jadi satu identitas bagi difabel netra, sehingga orang yang quote and quote misalnya petugas layanan atau apa, dia bisa memberikan prioritas. Karena kalau nggak dikasih prioritas atau afirmasi, teman-teman bisa kesulitan. Tadi misalnya lagi mengakses sarana hiburan di Sekaten, kalau nggak dibantuin petugas, di Sekaten itu kan kayak pasar malam gitu ya setauku, dan itu sangat ramai banget. Ya, kalau nggak ada petugas yang bantuin kan itu akan sulit. Nah, tongkat kayak gitu ya sebagai alat bantu bisa jadi identitas yang memudahkan orang lain buat mendampingi difabel netra. Gimana menurutmu dari tiga hal itu tadi? Ya, benar. Dari tiga hal ini emang benar sekali Kak, apa yang Kak Tio katakan, bahwa sarana edukasi kan udah semakin lengkap ya. Dari hal terkecil aja yang kita punya itu bisa sebagai alat edukasi. Nah, yang perlu saya tambahkan juga kepada teman-teman yang non difabel ya, yang nonton live IG ini, bahwa ya kalian bisa kok ikut
beredukasi tentang difabel apapun dengan cara-cara yang semakin unik, maka hal ini akan semakin cepat bisa diterima oleh masyarakat gitu. Karena tongkat ini kan sudah populer ya. Contohnya tongkat ini kan benar-benar sudah sangat populer di masyarakat. Tinggal kita yang memanage caranya, gimana sih alat ini bisa dijadikan sebagai media gitu kan. Iya. Tapi di sisi lain aku juga kayaknya concern juga buat teman-teman difabel bahwa ketika kita jadi seorang difabel, apapun ragamnya, satu hal yang sederhana yang kita miliki itu bisa jadi sarana edukasi. Jadi ketika kita mengkampanyekan inklusivitas, nggak mesti dengan satu hal yang terkesan sulit, misalnya seminar, bikin webinar atau apapun, tapi misalnya dalam pergaulan sehari-hari bisa pakai sarana yang kita punya gitu. Tongkat misalnya atau apapun, misalnya kita punya Android, punya iPhone, yang punya iPhone, punya laptop. iPhone guys, iPhone. Amin ya. Halo, kedengaran masih? Halo, benar, aman Kak. Oke. Jadi ini juga yang dirimu bilang tadi, Mas Arif, itu satu poin bagus. Ini juga kayaknya perlu dinotis teman-teman difabel juga, bahwa sarana kampanye dan edukasi itu bisa mulai dari hal yang sangat sederhana seperti itu, iya nggak? Ya benar Kak. Bahkan gini Kak, tadi sore sampai setelah poster ini tersebar, ada beberapa teman-teman yang WA, ini judulnya beneran boh, saya belum pernah mengetahui ada acara yang mengenai difabel yang judulnya menurutnya menarik ini, kata segila ini, ada yang bilang segila ini beneran. Aku bilang ini hanya bagian dari sebuah brand, gimana orang-orang bisa menonton. Itu siapa yang bikin judul itu? Saya sendiri Kak, saya sendiri. Kesadaran dengan penuh kesadaran. Ini dalam quote and quote memuji diri sendiri. Jadi jangan. Enggak memuji diri sendiri ya. Enggak. Saya bukan musuh masyarakat. Tapi gini, di sisi lain itu juga menggambarkan fenomena yang ada di masyarakat bahwa sebagian masyarakat kita masih melihat kita kasihan gitu. Benar. Iya, jadi kayak Pak Polisi tadi, karena kan memang bener ya, anak pakai seragam sekolah keluar malam-malam itu ngapain itu? Memang aku juga mempertanyakan sih itu ya. Iya Kak. Iya kan? Enggak sebenarnya. Iya. Itu layak dipertanyakan. Nah, tapi di sisi lain ketika kita ngeluarin tongkat lalu pergi gitu aja, karena mungkin ya bisa jadi kasihan, bisa jadi apa macam-macam. Dan cerita ini kan sebenarnya ini mungkin kita bisa share di sini ya. Beberapa kali misalnya kalau kita misalnya melanggar aturan berlalu lintas, nggak pakai helm atau apapun gitu, ketika memboncengkan difabel netra, maka biasanya kan diberhentikan polisi. Nah, ketika polisi itu tahu bahwa yang dibonceng difabel netra, bisa jadi dilepasin loh. Dan kayak gitu tuh beberapa kali terjadi. Nah, bisa jadi kan mungkin praduga kita kan bisa jadi itu karena kasihan atau paling enggak kan hal ini masih menggambarkan apa yang terjadi di lingkungan kita. Ya benar. Makanya saya pernah tanya kebenaran ke polisi itu, saya sebenarnya pernah tanya ya Kak ya. Dan apa yang menjadi alasan mereka? Polisi tidur. Salah satu ya bukan Kak. Ini polisi yang sudah kesiangan. Oke. Gimana? Ya. Polisi kesiangan ini mengatakan bahwasanya dia tidak menindak ini karena menurut dia itu belum ada satu solusi yang bisa membuat disabel itu bisa terjamin keselamatannya di jalan gitu. Contohnya gini Kak, jadi polisi itu menginisiasi bahwanya dia tuh pengen di setiap tempat yang banyak difabelnya itu ada helm gratis, fasilitas helm yang ada di situ. Jadi ketika ada difabel yang kemana-mana nggak bawa helm,
itu kan wajar ya namanya difabel, apalagi netra, ngapain bawa helm kemana-mana gitu kan, itu kan nggak salah ya. Nah, Iya. disitulah perlu dari kita atau siapapun yang bisa mempunyai gerakan, misalnya gerakan 1000 helm untuk Heeh. difabel atau apa, ini sangat perlu. Nah, polisinya tuh Iya. pengen ada kayak gitu supaya. Nah, Tapi menarik gini, sekali ini. tapi gini, Gimana, Kak? iya, itu bisa jadi menarik ya. Tapi kalau kita strict lihat pada aturannya, apapun itu ya tetap salah dong. Oh iya, untungnya. Harusnya kan Iya, gitu kan. salah. Maksudnya dan itu Iya. pantas ditindak dan nggak salah kalau polisinya nindak, nggak salah karena itu memang kalau secara aturan emang nggak bener. Iya, benar. Nah, itu. Iya Tapi itu nggak. iya, Heeh. ya, betul. Tapi, Tapi nah, kita tadi Misalnya gini, menggunakan ilmu tadi. sebenarnya Iya. nggak sebenarnya gini sih. Kalau misalnya itu terjadi sama non difabel, kan nggak semua non difabel juga kayak dia bermobilitas dengan kendaraan bermotor, punya kendaraan bermotor pribadi, kan nggak juga. Nah, Iya, Kak. itu aturan itu kalau misalnya kayak gitu tadi, model kayak gitu kan bisa jadi celah. Wah, bisa dicelah. Iya, jadi kayak memang harusnya itu sih. Nah, kalau aku sih ngelihatnya kayak masih itu Revolusi kayaknya akhlak ini ya. Revolusi jangan akhlak. jangan di sini. Oh, jangan di sini ya. Ngeri. Jangan nanti kita Kita kena notif. enggak, jangan yang itu. Oke. Iya itu sih. Sama yang terakhir yang penting juga bahwa pesan dari cerita tadi adalah buat teman-teman difabel, terutama difabel netra, kalau pergi kemana-mana, please tunjukkan alat bantu yang digunakan gitu ya. Misalnya bawa tongkat, kalau pakai alat bantu. Ya, setuju. Iya, ditunjukkan agar petugas atau siapapun yang ada di sekitar itu bisa mendampingi atau membantu teman-teman difabel gitu. Karena kadang mereka nggak ngerti kalau kita nggak ada identitas yang menunjukkan jelas bahwa Iya, kita benar. difabel. Ya karena kita belum punya Ya, kartu bahkan- disabilitas ya. Iya benar. Bahkan gini, Kak. Ada beberapa keluhan ini dari driver online ya khususnya, bahwa Oke. ada difabel yang memesan transportasi online tanpa mengeluarkan identitasnya. Nah, itu kan ya Iya, kayak iya, gitulah. iya, Ada iya. yang nggak gitu, contohnya gitu. Itu contoh ya. Tapi nanti kalau bilang di cancel. Iya, Kak. Iya. Serba susah juga. Iya benar. Aku kemarin kayak gitu soalnya. Bilang. Oke, aku difabel terus di cancel. Aduh ya udah deh, nggak apa-apa. Ya kan udah Oh, iya, biasa di reject juga, udah biasa ditolak juga. Oke. Iya, udah biasa. Iya. Oke. Ya kurang lebih message-nya itulah ya. Ya. Apa namanya? Yang jelas buat teman-teman difabel, poin bahwa campaign itu di kampanye itu dilakukan harus dengan hal yang sulit. Edukasi atau pendidikan publik itu bisa dilakukan dengan hal yang sederhana di lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Yang kedua juga hari ini kita juga tahu bahwa sebetulnya masih banyak juga orang yang melihat kita itu nggak secara fair, tapi dengan kacamata kasihan tuh masih ada juga. Dan terakhir yang Ya, ketiga benar. juga apa namanya buat teman-teman difabel penting banget kita tuh kemana-mana menunjukkan bahwa I'm a disabled gitu. Aku difabel. Jadi supaya mungkin orang-orang yang ada sekitar kita paham, notice gitu ya. Kita menunjukkan identitas kita aja orang belum tentu paham, apalagi enggak. Iya, benar. Iya, itu harus dicatat buat teman-teman difabel juga, karena kadang-kadang kan ada yang nggak mau menunjukkan karena malu dia difabel, padahal itu malah justru penting agar orang di sekitarnya paham dan bisa mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk mendampingi atau membantu dirinya. Iya, benar, Kak, benar. Oke, ini kita nggak bisa lama-lama seperti yang kita bicarain tadi. Tapi ada yang mau ditambahin nggak sebelum mungkin diakhiri? Oh ya, saya hanya berpesan ke kedua Closing ke sekalian. semua. Ya, oke. Jadi sebelum ditutup, saya hanya ingin berpesan kepada yang pertama kepada difabel bahwasanya kita harus mencoba
mencari cara kreatif untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya jangan sampai kita harus bisa meminimalisir setidaknya bahwa stigma mengenai kita yang tentang kasihan itu sedikit mengalami penurunan gitu, karena cara edukasi yang salah pun juga bisa mempengaruhi. Contohnya dengan cara memberi bingkisan memberi itu kan termasuk mempengaruhi ya, walaupun itu salah atau benar kita nggak tahu. Nah itu kepada teman-teman yang difabel. Kemudian yang teman-teman yang non difabel itu saya berpesan bahwa ayo kita bersama-sama, kita saling membantu, kita saling bekerja sama untuk mencoba memberikan edukasi ke masyarakat dengan platform-platform yang ada dan dengan cara sekreatif mungkin supaya segera bisa terserap oleh masyarakat. Karena gini, contohnya gitu, TikTok gitu lah, sebut aja satu gitu ya contohnya. Dan karena ada sebelum ditutup ini juga ada lagi salah satu difabel dari Inggris, itu difabel netra dari Inggris, bisa di searching, dia mempunyai followers TikTok itu sampai 2 juta, difabel netra 2 juta, dan dia berhasil mengedukasi orang-orang tentang dunia netra itu seperti apa gitu, contohnya gitu satu. Oke. Dari saya. Oke, iya. Thank you Mas Arif, itu 2 juta banyak ya. Bisa buat beli handphone baru. Oke. Belum iPhone belum. Iya, beda dong. Oh iya kan. Ya itu second lah. Oke, thank you. Udahlah. Daripada kita ngobrolnya sampai mana-mana. Oke, makasih. Goodbye Mas Arif. Ya, sama-sama. Goodbye juga. Selamat bertemu lagi di acara selanjutnya. Jangan kapok undang saya.